Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sekaligus rekan-rekan mahasiswa yang seperjuangan dengan saya. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam pertemuan mahasiswa tingkat nasional dalam rangka membahas efektivitas kuliah daring. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama kita ketahui, wabah pandemi akibat penyebaran virus corona atau COVID-19 telah menyebabkan kepanikan berbagai pihak, salah satunya di ranah pendidikan tinggi. Kampus merumahkan dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa. Kuliah yang awalnya dilakukan lebih banyak dengan tatap muka di kelas harus berubah format menjadi perkuliahan daring atau online. Bagi kampus, tentu pembelajaran daring menjadi alternatif terdekat dan itu salah satu cara untuk mengurangi pertemuan tatap muka. Karena pembelajaran mengajar harus tetap jalan. Sementara itu, bagi mahasiswa, pembelajaran daring juga agak sulit dilakukan karena menyangkut kebiasaan. Tidak gampang mengubah kebiasaan mahasiswa yang biasanya kuliah secara tatap muka menjadi kuliah daring. Masalah lain, kebiasaan proses belajar mengajar di tempat kita dilakukan karena tuntutan sistem. Misalnya, mahasiswa yang masuk kuliah karena memang dipaksa masuk atau dosen yang mengabsen kedatangannya. Sementara itu, sistem kampus ada juga yang menyertakan jumlah presensi sebagai syarat penilaian. Ada kalanya mahasiswa masuk kelas karena hal itu salah satu syarat untuk mendapatkan nilai. Jadi, bukan kebutuhan. Jika kuliah daring dilaksanakan, maka teknis pelaksanaannya tidak susah dalam presensi. Materi juga harus disiapkan dan layak, tetapi menyangkut kebiasaan mahasiswanya. Esensi kuliah, baik secara tatap muka di kelas maupun dilakukan secara daring adalah dialog. Apapun metode dan alat yang digunakan dalam pembelajaran daring, dialog tetap menjadi esensi yang harus diperhatikan. Tetapi, pada kenyataannya, dosen hanya memberikan beragam tugas, lalu meminta siswa mengumpulkan, tanpa memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Dengan demikian, menandai perkuliahan hanya berlangsung satu arah, bukan kuliah yang dialogis. Ujung-ujungnya, mahasiswa akan sumbat dan mengeluh di media sosial. Mahasiswa kita belum terbiasa belajar dengan sistem mandiri. Ini tentu beda dengan negara maju. Mahasiswa di sana belajar karena kesadaran dan kebutuhan. Sistem belajar dengan cara apapun akan mudah dilakukan. Dengan demikian, COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran daring yang dipaksa saat ini dapat meningkatkan atau menyadarkan kampus dan pemerintah bahwa pembelajaran era kekinian, era digital, sudah selayaknya diperhatikan. Setidaknya, pembelajaran positif yang akan diambil dalam proses belajar dan mengajar dengan memanfaatkan teknologi internet, dan hal itu tidak bisa dihindari di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada saat sekarang ini, baik bagi sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen, kita harus mengambil dampak positif dari hal tersebut.
Kemajuan teknologi sangat penting untuk era 4.0 seperti saat sekarang ini. Mari sama-sama memanfaatkan teknologi yang ada, ambil dampak positif dari COVID-19 dan buang dampak negatifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.